Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya. Salam kesejahteraan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ketut Dewi Gayatri Wahini, mahasiswa PPG Calon Guru Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, dengan NIM 2025 218. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan sebuah sesi konseling antar teman dengan menerapkan teori realita. Selamat menyaksikan. Sarah merupakan mahasiswa PPG Calon Guru yang sebelumnya telah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri. Selama bekerja, Sarah terbiasa memenuhi berbagai kebutuhan pribadinya secara mandiri, sehingga memiliki rasa percaya diri dan kemandirian yang cukup baik dalam aspek finansial. Ketika memutuskan mengikuti program PPG, Sarah memilih untuk berhenti bekerja karena padatnya jadwal perkuliahan. Di sisi lain, kebutuhan sehari-hari seperti biaya makan, transportasi, internet, kebutuhan akademik, dan pengeluaran pribadi tetap harus dipenuhi. Kondisi tersebut memunculkan berbagai reaksi emosional pada diri Sarah. Ia sering merasa cemas ketika memikirkan kondisi keuangannya, khawatir uang yang dimiliki tidak mencukupi hingga program PPG selesai, serta merasa tidak nyaman karena harus kembali bergantung kepada orang tua. Permasalahan tersebut juga mulai berdampak pada kehidupan sehari-hari. Sarah menjadi lebih sering memikirkan kondisi keuangannya dibanding mencari solusi yang dapat dilakukan. Dari kondisi tersebut, terlihat bahwa permasalahan utama Sarah bukan hanya terletak pada keterbatasan finansial, tetapi juga pada bagaimana ia merespon dan mengelola situasi tersebut. Hai Sarah. Hai Dewi. Gimana kabarmu hari ini, Sar? Perkuliahan tadi berjalan lancar nggak? Halo juga Dewi, kabarku baik sih sebenarnya. Cuma ya jujur rasanya agak sedikit capek banget hari ini. Aku tuh biasanya ngelihat kamu itu sebenarnya kamu itu orang yang ceria, tapi akhir-akhir ini aku lihat kamu jauh lebih pendiam dari biasanya. Biasanya kalau selesai kelas kan kamu masih sempat nih bercanda, terus tertawa dan kumpul-kumpul sama teman-teman yang lain. Tapi beberapa minggu belakangan ini aku sering banget deh ngelihat kamu duduk sendirian di taman sambil melamun, atau kadang kamu juga duduk sendiri di pojok di kelas. Aku jadi penasaran dan khawatir juga sih, sebenarnya apa ada sesuatu yang sedang mengganjal di pikiranmu saat? Iya, benar sekali Dewi. Sebenarnya belakangan ini memang ada sesuatu hal yang lagi mengganggu pikiran aku banget. Oke. Kalau sekiranya nih kamu merasa nyaman untuk membagikannya dan butuh teman cerita, aku di sini siap kok untuk mendengarkan. Anggap aja kita sekarang ini lagi ngobrol santai sesama teman tanpa ada tekanan apapun. Makasih banyak ya Wi atas pengertiannya. Aku merasa terbantu banget Wi. Sama Sarah, kita kan berteman, jadi santai aja. Jadi kalau boleh tahu apa sih hal yang sedang berkecamuk di pikiranmu akhir-akhir ini? Jadi begini, aku lagi ngerasa cukup stres dan kepikiran banget soal kondisi keuangan aku selama ikut program PPG ini. Jadi pikiran yang mengganggumu itu berkaitan erat dengan masalah manajemen biaya atau finansial selama menjalani program perkuliahan PPG ini ya? Iya, betul sekali Wi. Masalah finansial itu yang jadi beban utama untuk aku. Iya. Bisa tolong kamu ceritakan nggak lebih lanjut dan lebih detail lagi mengenai situasi tersebut?
Jadi sebelum aku memutuskan untuk ikut program BPG ini, Wi, kan sebenarnya aku sudah sempat bekerja. Nah, dari pekerjaan itu otomatis aku punya penghasilan sendiri setiap bulannya. Walaupun jumlahnya mungkin tidak terlalu besar sekali, tapi dari uang itu aku bisa memenuhi semua kebutuhan sehari-hari aku tanpa harus terlalu bergantung lagi kepada orang tuaku. Oh, berarti sebelum masuk ke lingkungan perkuliahan PPG ini, kamu posisinya sudah sangat terbiasa mandiri secara finansial karena memiliki pemasukan rutin sendiri ya. Kalau boleh tahu kamu dulu kerja di mana? Iya betul Wi, dulu aku sempat kerja di salah satu yayasan namanya Paretnyagama. Jadi aku kerja di sana sebagai guru dan terapis anak berkebutuhan khusus. Seru ya. Saat itu aku merasa jauh lebih tenang dan stabil Wi, karena setiap bulan aku tahu pasti ada uang yang bisa aku gunakan secara bebas untuk kebutuhan pribadi aku. Oke, paham. Lalu setelah kamu memutuskan untuk mengikuti program perkuliahan PPG ini, perubahan signifikan apa emangnya yang terjadi dalam hidupmu? Nah, karena jadwal perkuliahan, tugas, dan kegiatan PPG ini padat sekali dari pagi sampai sore, akhirnya aku mengambil keputusan untuk berhenti bekerja secara total, Wi. Awalnya sih aku berpikir hal itu akan baik-baik saja dan tabunganku bakal cukup. Tapi ternyata setelah benar-benar dijalani beberapa minggu ini, aku mulai merasa kesulitan. Kesulitan ini muncul karena sekarang posisinya kamu sama sekali tidak ada pemasukan lagi gitu ya? Iya, betul sekali. Pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari kan tetap ada nih dan jalan terus. Tapi di sisi lain pemasukan bulanan aku sudah tidak ada sama sekali. Ketika kamu mulai menyadari kondisi ketidakseimbangan finansial itu, apa hal atau emosi yang paling sering kamu rasakan muncul dalam dirimu, Sar? Khawatir sih, Wi. Rasa khawatir itu sering banget muncul. Kayak khawatir yang seperti apa? Bisa digambarin nggak lebih spesifik lagi? Khawatirnya itu aku merasa takut dan cemas kalau uang yang aku miliki sekarang ini ternyata nggak bakal cukup untuk membiayai kebutuhan sampai program PPG ini sampai benar-benar selesai nanti. Selain rasa khawatir dan takut uangnya nggak cukup, apakah ada nih perasaan atau emosi negatif lain yang mengiringi langkahmu sehari-hari saat? Kadang-kadang ya aku juga merasa bersalah sama diri sendiri dan juga sama orang tua aku. Merasa bersalah karena alasan apa, Sar? Bersalah karena sekarang tuh posisinya aku jauh lebih sering meminta bantuan uang dan merepotkan orang tuaku untuk urusan finansial atau kebutuhanku di sini. Jadi ada semacam perasaan gak enak, terus tertekan atau tidak nyaman di dalam hatimu ketika kamu tadinya sudah terbiasa mandiri, sekarang malah terpaksa harus kembali bergantung kepada orang tua ya? Iya benar sekali Wi. Padahal kan sebelumnya aku sudah sangat menikmati rasanya hidup mandiri, bekerja sendiri, menghasilkan uang sendiri juga. Sekarang rasanya seperti kembali ke belakang lagi. Oke, aku sangat bisa memahami kenapa transisi situasi tersebut membuatmu merasa sangat tidak nyaman. Perubahan kondisi hidup dari yang semula memiliki penghasilan sendiri, terus tiba-tiba berubah menjadi tidak memiliki pemasukan sama sekali. Tentu bukan hal yang mudah bagi siapapun untuk beradaptasi. Iya, tepat sekali Wi. Rasanya berat banget menjalani masa penyesuaian ini. Nah, Sar, sekarang kita identifikasi masalahnya yuk. Sekarang aku ingin ngajak kamu untuk melihat lebih jauh tentang apa yang sebenarnya paling kamu inginkan dari situasi ini. Oke Wi, ayo silahkan. Mari kita coba bayangkan sebuah kondisi yang ideal. Seandainya nih,
keuanganmu saat ini tidak menjadi masalah atau beban pikiran lagi. Apa hal utama yang paling kamu inginkan untuk terjadi? Yang paling aku inginkan adalah aku bisa benar-benar fokus dalam menjalani seluruh rangkaian program PPG ini. Oke, fokus yang seperti apa yang kamu maksud secara konkret? Ya, fokus untuk belajar dengan tenang di kelas, mengerjakan semua tugas perkuliahan di LMS dengan maksimal, serta praktik mengajar di sekolah PPL tanpa harus terus-menerus memikirkan atau mencemaskan masalah uang setiap waktu. Berarti bisa dibilang selama beberapa minggu ini pikiran-pikiran cemas tentang keuangan tersebut sudah sangat sering mengganggu dan memecah konsentrasimu dalam kegiatan perkuliahan ya? Iya, Wi, benar-benar parah banget, Wi. Pikiran cemas itu muncul hampir setiap hari di kepalaku. Oke, baik. Selain keinginan kuat nih untuk bisa fokus menjalani perkuliahan dalam PPG, apalagi hal yang lain yang sangat kamu inginkan atau butuhkan saat ini? Aku ingin tetap bisa merasakan diri aku sebagai orang yang mandiri. Tampaknya nilai kemandirian itu adalah sesuatu yang sangat penting dan bermakna ya buat kamu ya. Iya, Wi, sangat penting sekali buat aku pribadi. Bisa tolong ceritain nggak lebih dalam kepada aku, kenapa kemandirian itu punya arti yang begitu besar bagi seorang Sarah? Karena sejak aku mulai bekerja dan punya penghasilan sendiri, aku merasa kepercayaan diri aku meningkat pesat, Wi. Aku merasa bangga karena bisa memenuhi kebutuhan sendiri, dan yang paling penting aku tidak terlalu merepotkan atau membebani orang tua lagi. Oke, jadi kemandirian finansial itu bukan sekedar soal nominal uang aja ya, melainkan membuatmu merasa lebih dihargai, terus juga percaya diri dan berharga sebagai seorang individu. Iya, benar sekali, tepat seperti itu yang aku rasakan. Apa masih ada keinginan atau ekspektasi lain yang ingin kamu capai ke depannya? Tentu saja aku ingin sekali bisa lulus dari program perkuliahan PPG ini tepat waktu dan mendapatkan hasil atau nilai akhir yang sangat baik. Wah, itu target yang luar biasa ya. Nah, kalau nanti nih kamu berhasil lulus tepat waktu dan resmi menjadi seorang guru profesional, apa hal yang paling kamu inginkan, yang paling kamu ingin lakukan? Aku ingin segera langsung bekerja secara profesional dan menggunakan penghasilanku untuk membantu kedua orang tuaku. Mereka itu sudah banyak berkorban untuk aku, baik dari segi tenaga maupun materi, demi mendukung pendidikan aku sampai ke tahap ini. Oke, luar biasa banget ya niat muliamu itu, Sar. Jadi sebenarnya di balik rasa cemasmu saat ini ada sebuah tujuan besar dan indah yang sedang kamu perjuangkan ya. Iya, benar, Wi, dan itulah yang menjadi alasan aku untuk tetap bertahan hingga saat ini. Oke, coba kalau boleh aku simpulkan kembali dari seluruh obrolan kita barusan, saat ini ada beberapa poin keinginan utama kamu. Jadi yang pertama itu menyelesaikan program PPG dengan hasil yang baik dan tepat waktu. Terus yang kedua, tetap bisa merasakan nilai kemandirian di dalam diri. Ketiga itu tidak ingin terlalu membebani atau merepotkan orang tua lagi. Dan yang keempat, memiliki kondisi keuangan atau finansial yang jauh lebih stabil. Apa rangkuman kesimpulan ini sudah benar-benar sesuai dengan apa yang ada di dalam hatimu, Sat? Iya, Wi, itu rangkuman dari seluruh keinginan aku saat ini. Sangat sesuai sekali dengan apa yang terjadi dan apa yang aku inginkan saat ini. Oke, sekarang
setelah kita tahu persis nih apa aja keinginanmu, mari kita coba bergeser untuk melihat ke dalam tindakanmu sehari-hari. Apa saja hal yang sudah atau sedang kamu lakukan selama ini untuk menghadapi situasi sulit tersebut? Oke, mari kita bedah sekarang. Oke, kita coba ya. Nah, ketika rasa khawatir atau cemas tentang masa depan keuangan itu mulai datang menyerang pikiranmu, apa tindakan nyata yang biasanya spontan kamu lakukan saat? Kasian banget sih diri sendiri kalau diingat ini. Biasanya tindakan refleks aku adalah langsung membuka buku catatan pengeluaran, lalu buru-buru membuka aplikasi mobile banking aku buat menilai sisa saldo rekening tabungan aku. Oke. Setelah kamu membuka catatan pengeluaran dan melihat angka real di saldo rekening tersebut, apa langkah berikutnya yang kamu lakukan? Aku mulai mengambil kalkulator atau coret-coret di kertas buat menghitung-hitung lagi perkiraan kebutuhan-kebutuhan mendesak yang harus segera dibayar dalam waktu dekat ini. Lalu, apa yang biasanya kamu rasakan atau alami sesaat setelah kamu selesai menghitung ulang semua angka pengeluaran tersebut? Aduh, nah itu dia masalahnya, Wi. Bukannya merasa tenang, biasanya aku malah jadi merasa semakin cemas, pusing, dan makin stres setelah melihat hitungan itu. Oke, menarik banget ya. Apa ada rasa kecemasan dan stres yang muncul setelah menghitung saldo itu pada akhirnya membuatmu bergerak aktif atau termotivasi gitu untuk mencari solusi nyata? Kalau dipikir-pikir kembali, enggak juga sih, Wi. Enggak bikin termotivasi sama sekali. Oke, jadi bisa dibilang tindakan menghitung saldo tersebut justru lebih banyak membuatmu merasa tertekan dan terpuruk ya? Iya, benar sekali. Aku malah jadi merasa semakin tertekan setelahnya. Oke. Selama masa-masa sulit beberapa minggu ini nih, apakah kamu pernah mencoba untuk membuat sebuah perencanaan keuangan atau budgeting bulanan tertulis yang jelas, terus rapi, dan struktur untuk jangka panjang gitu? Jujur sampai sekarang aku belum pernah membuat perencanaan keuangan yang serapi itu, Wi. Gimana dengan opsi atau alternatif solusi lain? Misalnya kayak mencoba mencari informasi lowongan pekerjaan sampingan atau part-time yang sekiranya masih fleksibel dan bisa dikerjakan di sela-sela jadwal padat PPG-mu. Kalau untuk sekedar memikirkan ide itu, aku pernah sih beberapa kali memikirkannya. Oke, apa dari pikiran atau ide tersebut kamu sudah melangkah nyata untuk mencoba mencari informasi yang lebih konkret? Jujur belum terlalu aku ulik atau cari tahu sih, Wi. Memangnya apa hambatan utama atau hal yang membuatmu sampai saat ini belum mau melakukan langkah nyata untuk mencari informasi kerja sampingan tersebut, Kak? Hambatan terbesarnya karena aku selalu suka merasa takut. Aku takut banget nanti malah nggak bisa membagi waktu dengan baik antara tanggung jawab pekerjaan sampingan itu dengan tugas-tugas perkuliahan PPG yang luar biasa padat. Takutnya malah berantakan kedua-duanya. Jadi kalau boleh aku simpulin nih, dari pola tindakanmu selama ini, sebagian besar waktu, terus fokus dan energimu itu justru habis kamu gunakan hanya untuk terus-menerus memikirkan dan meratapi masalahnya ya, bukan dialokasikan untuk mencari alternatif solusi nyata. Kalau dipikir-pikir secara logisnya juga ya, selama ini aku lebih banyak fokus memikirkan masalahnya saja daripada bertindak jauh untuk mencari jalan keluar permasalahannya.
Lalu gimana nih pengaruh nyata dari pola kondisi finansial dan kecemasan ini terhadap jalannya aktivitas atau kegiatan kuliah sehari-hari, Musa? Efeknya berasa banget sih, Wi. Aku jadi sulit sekali buat fokus dan konsentrasi saat belajar atau saat dosen lagi menjelaskan materi di kelas. Apakah ada dampak negatif lain yang kamu rasakan secara fisik atau dalam kehidupan sehari-hari? Ada, Wi, akhir-akhir ini kadang-kadang aku jadi susah banget tidur malam karena pikiran aku terus berputar memikirkan estimasi pengeluaran yang tak terduga berikutnya. Berarti bisa disimpulkan ya, dan dari masalah ini bukan lagi sebatas pada kondisi dompet atau keuanganmu saja, melainkan sudah mulai berdampak buruk pada kesehatan emosional kamu, terus juga pola istirahat, bahkan hingga mengganggu kelancaran proses belajarmu di PPG ya. Iya, Wi, benar sekali. Semuanya jadi sangat berkaitan dan membuat kondisiku sekarang makin berantakan dan kacau. Sekarang coba kita masuk ke tahap yang sangat krusial ya, yaitu mengevaluasi bareng-bareng apa yang selama ini sudah kamu lakukan. Apakah kamu siap untuk melihat secara objektif? Iya, Wi, aku siap. Oke. Menurut pandangan objektifmu nih sendiri, apakah kebiasaan atau perilaku yang terus-menerus merasa khawatir, terus juga cemas dan meratapi saldo rekening itu terbukti membantu menyelesaikan akar masalah keuanganmu enggak? Enggak, sama sekali enggak membantu sih, Wi. Terus kenapa kamu bisa menyimpulkan bahwa hal itu tidak membantumu? Karena logika sederhananya, setelah aku habis-habisan merasa khawatir pun, masalah finansial dan nominal pengeluaran itu tetap ada di sana, nggak otomatis hilang atau berkurang. Nah, betul sekali, Sar. Apakah rasa kecemasan yang mendalam yang kamu pelihara itu bisa membuat angka pemasukan di tabunganmu itu tiba-tiba bertambah dengan sendirinya, Kak? Jelas tidak bisa sih, Wi. Iya, atau apakah dengan mengkhawatirkannya setiap malam bisa membuat beban pengeluaran wajibmu otomatis berkurang atau didiskon? Nggak bisa juga. Iya. Lalu, apakah dengan membiarkan pikiranmu terus-menerus stres bisa membuatmu menjadi lebih fokus dan berprestasi dalam menjalani perkuliahan PPG ini, Sa? Enggak sama sekali, justru malah sebaliknya bikin performa belajarku makin terganggu dan berantakan. Oke, berdasarkan evaluasi mandiri tadi, pertanyaanku adalah apakah seluruh pola perilaku, respon cemas, dan tindakan yang kamu lakukan sekarang ini mendekatkanmu pada tujuan atau keinginan besarmu, atau justru malah semakin menjauhkanmu dari tujuan tersebut? Menjauhkan. Perilakuku jelas-jelas membuatku makin jauh dari tujuan ideal yang aku harapkan. Nah, sekarang coba bayangkan jika pola respon dan perilaku mencemaskan hal yang sama ini terus dibiarkan berlangsung secara konsisten selama beberapa bulan ke depan, kira-kira apa dampak terburuk yang sangat mungkin terjadi dalam hidupmu, Sa? Aku pasti akan mengalami tingkat stres yang jauh lebih parah dari sekarang, nih. And apakah kondisi stres berat itu ada kemungkinan besar akan memengaruhi nilai akademik atau performamu di program PPG nanti? Sangat bisa, Wi, sangat bisa mempengaruhi performaku. Nilai-nilaiku kemungkinan bisa turun dan kelulusanku bisa terhambat. Apakah
Adakah kondisi buruk dan hambatan seperti ini yang benar-benar kamu inginkan terjadi dalam hidupmu? Tentu saja tidak, aku sama sekali nggak mau itu terjadi, Wi. Oke, bagus banget. Kamu tegas tidak menginginkannya. Kalau gitu, menurut pandanganmu, siapakah satu-satunya orang yang paling bertanggung jawab dan punya kuasa penuh untuk mulai mengubah keadaan dan pola perilaku ini sekarang juga? Tentunya diri sendiri sih, Wi. Nggak bakal ada orang lain yang bisa mengubah aku selain aku sendiri. Hai, tepat sekali. Jadi sekarang kamu sudah menyadari ya dan menginternalisasi bahwa meskipun situasi eksternal saat ini kurang ideal, jadwal kuliah padat dan kamu tidak bekerja, kamu tetap memiliki pilihan dan kendali penuh untuk menentukan bagaimana tindakan atau responmu dalam menyikapinya. Iya, Wi. Aku menyadarinya sekarang. Oke. Gimana perasaanmu sekarang? Tepat setelah kamu menyadari bahwa kamu sebenarnya punya kendali penuh atas respon dirimu sendiri. Jujur rasanya agak sedikit lebih lega sekarang nih, karena di tengah semua kerumitan ini ternyata masih ada hal penting yang posisinya berada di bawah kendali dan kontrol penuh aku sendiri. Oke, luar biasa Sarya. Kalau begitu, mari kita gunakan momen ini untuk benar-benar fokus pada hal-hal atau rencana tindakan nyata yang bisa kamu eksekusi mulai dari sekarang. Kita coba untuk cari solusi konkretnya bareng-bareng ya. Oke, aku siap buat menyusun rencana. Oke. Menurut pertimbangan rasionalmu nih, langkah pertama yang paling sederhana, terus realistis dan paling mudah untuk segera kamu lakukan itu apa? Langkah paling awal mungkin aku harus membuat catatan pemasukan dan pengeluaranku secara tertulis dan rapi, biar datanya jelas dan tidak tebak-tebakan lagi. Ide yang sangat bagus dan terukur ya. Nah, komitmennya, kapan persisnya kamu akan meluangkan waktu untuk mulai membuat catatan keuangan tersebut? Aku akan mulai membuat catatan keuangannya itu malam ini juga di kosan. Oke, keren banget nih malam ini ya. Terus, selain membuat pencatatan keuangan yang rapi, rencana tindakan apa lagi yang bisa kamu lakukan untuk mengamankan kondisi finansialmu? Aku akan mulai mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang sekiranya tidak terlalu penting dan tidak terlalu mendesak, Wi. Bisa tolong berikan contoh nyata dari pengeluaran tidak penting yang berniat kamu kurangi tersebut? Contohnya seperti mengurangi kebiasaan jajan kopi di luar, membawa botol minum sendiri, dan lebih memprioritaskan uangnya untuk kebutuhan utama yang sifatnya wajib. Oke, luar biasa banget ya. Sebuah pemangkasan anggaran yang sangat taktis dan bijak. Nah, itu kan dari sisi menekan pengeluaran. Gimana dari sisi mencari peluang alternatif solusi lainnya? Sesuai dengan ideku yang sempat tertunda tadi, Wi, aku juga ingin mulai bergerak mencari peluang untuk mengajar les privat. Kenapa dari sekian banyak opsi pekerjaan sampingan nih, kamu lebih spesifik memilih dan cenderung mengambil peluang les private? Karena kalau les private tuh penentuan waktunya jauh lebih fleksibel nih, kan bisa disesuaikan sama jadwal kosongku. Selain itu, bidangnya juga masih berkaitan erat dengan dunia pendidikan yang sedang aku tekuni di PPG saat ini. Jadi semakin mengasah skillku dalam bekerja. Oke, alasan yang sangat cerdas dan visioner ya. Lalu kapan kamu akan mulai benar-benar bergerak untuk mencari informasi lowongan les private tersebut, Sar? Besok setelah kuliah selesai, aku akan langsung mencoba mencari informasinya lewat kenalan atau platform online. Bagus banget, penentuan waktu yang sangat konkret dan tegas ya.
Apakah masih ada rencana lain yang ingin kamu tambahkan untuk mengurangi beban psikologis atau emosionalmu mungkin? Ada satu hal lagi nih, aku juga akan mencoba untuk lebih terbuka kepada orang tua aku tentang kondisi dan kekhawatiran yang aku rasakan saat ini. Menurut sudut pandangmu nih, seberapa penting sih langkah untuk bersikap terbuka kepada orang tua ini dalam membantu menyelesaikan masalahmu? Penting banget ya ternyata Wi, karena kalau diingat-ingat lagi selama beberapa minggu ini aku selalu memendam beban pikiranku sendirian. Yang ada malah bikin aku makin stres. Kalau aku cerita jujur, minimal beban mental berkurang dan orang tua aku juga bisa paham kondisiku saat ini. Betul sekali, komunikasi yang jujur bisa membuka ruang pengertian yang luar biasa. Nah, sekarang bagaimana perasaanmu setelah berhasil merumuskan rangkaian perencanaan tindakan yang terstruktur dan jelas ini? Aku merasa jauh lebih tenang sekarang nih karena sudah punya arah yang jelas. Aku ikut senang melihat perubahan auramu ya, Sarya. Sekarang untuk mengukur tingkat keseriusanmu nih dari skala angka 1 sampai 10, seberapa yakin kamu bisa menjalankan rencana tindakan ini dengan konsisten? 8, oke. Angka itu sudah termasuk kategori penilaian yang sangat tinggi loh. Boleh tahu nggak alasan kenapa kamu memilih angka 8? Karena menurutku langkah-langkah yang sudah kita susun bersama tadi itu cukup realistis, masuk akal dan memang bisa aku lakukan sekarang juga. Jadi aku optimis bisa menjalaninya. Wow, keren ya. Lalu nih, apa hal atau faktor yang sekiranya bisa mendongkrak atau menaikkan nilai keyakinanmu dari angka 8 tersebut menuju ke angka 9 atau bahkan 10 sempurna? Nilainya bakal otomatis naik kalau aku sudah mulai menjalankan langkah pertama nanti malam. Kalau langkah pertama sukses dilewati, langkah berikutnya pasti terasa lebih enteng. Keren. Bener ya, jadi kunci utama yang paling mendesak dan bermakna saat ini adalah keberanian untuk mulai langkah pertama itu ya. Iya, benar sekali. Kuncinya adalah langsung mulai bertindak. Bagus, Sat. Dari seluruh rangkaian proses pembicaraan, diskusi, dan sesi konseling sebaya yang kita lakukan dari awal sampai akhir ini nih, apa hal atau pelajaran paling berharga yang berhasil kamu petik? Pelajaran yang paling berharga sih, Wi, aku jadi sadar bahwa selama beberapa minggu ini ternyata aku keliru karena aku terlalu fokus pada kekhawatiran dan kurang fokus mencari solusi untuk permasalahan aku. Dan gimana dengan caramu memandang situasi ini sekarang? Sekarang aku tahu bahwa di luar sana sebenarnya masih ada banyak hal dan tindakan konkret yang bisa aku lakukan untuk memperbaiki keadaanku sekarang. Oke, luar biasa ya perkembangan cara berpikirmu. Gimana kondisi perasaan atau emosionalmu saat ini jika dibandingkan dengan awal kita duduk di taman ini tadi, Sat? Kalau sekarang rasanya jauh lebih lega, pikiran terasa lebih tenang, dan aku merasa jauh lebih optimis menghadapi hari-hari ke depannya. Oke, Sat. Aku sangat senang ya dan ikut bangga mendengarkan. Aku juga sangat percaya dan yakin kamu mampu menjalani seluruh proses tantangan program PPG ini dengan sangat baik. Terima kasih banyak ya Wi sudah mau mendengarkan semua keluh kesahku dan membantu aku melihat masalah ini dari sudut pandang yang jauh lebih jernih dan berbeda. Sama-sama, Sar. Kita kan teman, jadi harus saling mendukung. Kalau di kemudian hari kamu merasa butuh teman untuk berdiskusi mungkin dan cerita lagi, aku selalu siap kok untuk mendengarkanmu. Terima kasih banyak ya, sekali lagi Wi, terima kasih banyak. Aku jauh merasa lebih bersemangat menjalani sisa perkuliahan PPG sekarang. Sama-sama, Sarah.